Terima kasih Bang Radit. Tapi saya agak surprise juga nih, ada Bu Rita. Mungkin Bu Rita bisa ngasih sambutan lah satu dua kata gitu. Setuju. Antara kepala sekolah dengan alumni. Ya, gimana Bang Radit? Kayak Bu Rita nih bisa kasih inilah seperti dua kata-kata ya. Atau kalau enggak, gue tayangin dulu. Tadi Bu Rita ngirim video ke gue. Silakan Bu Rita. Karena Ibu ngomong dulu, silakan Bu. Iya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang semuanya kakak-kakak. Kami di sekolah biasa memanggil untuk kakak alumni adalah kakak. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu di ruang virtual, luar biasa. Satu kata untuk IDES, luar biasa. Dan kiprahnya para alumni, khususnya IDAS, sudah kami rasakan betul di sekolah. Dirasakan oleh seluruh Bapak Ibu guru, oleh karyawan, dan oleh peserta didik. Dan juga masyarakat di sekitar SMA 8 Jakarta. Alhamdulillah. Seperti tadi disampaikan oleh Kak Heri bahwa bersatu, peduli, dan bersama. Artinya peduli, kita memiliki moto cerdas, tangguh, peduli. Nah, peduli ini terus melekat di seluruh keluarga besar SMA 8, mulai dari di dalam sekolah sampai menjadi alumni. Selamat untuk kakak-kakak yang menyelenggarakan kegiatan ini, dan kami tunggu kegiatan-kegiatan webinar-webinar berikutnya yang mencerdaskan masyarakat, termasuk mencerdaskan keluarga besar SMA 8 dan sangat memotivasi. Sudah diposting di grup, insya Allah YouTube akan dilihat oleh seluruh keluarga besar SMA 8 Jakarta. Saya akhiri dengan pantun. Pilih suara harpa yang jelas. Jawab dong Kak, cakep. Gitu. Cakep. Ini soalnya masih di mute nih, cakep. Iya. Tali di harpa diikat cinta. Cakep. Bucin. Bersatu, peduli, dan bersama. IDAS memang luar biasa. Nah, cakep banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Terima kasih kepada Ibu Rita telah memberikan sambutan kepada acara IDAS perdana ini. Baiklah, kawan-kawan sekalian, sudah hampir setengah 11. Pada pagi ini kita akan mendengarkan paparan dari Kak Pompini dengan Kak Vivi Setiawati, juga Kak Eka. Barangkali nanti paparannya akan simultan saja. Maksudnya simultan di sini adalah langsung dulu tiga-tiganya memberikan paparan, kemudian nanti baru pada akhirnya kita akan mengadakan tanya jawab. Kemudian kepada yang mau bertanya boleh silakan di chat, kita siapkan chatnya. Kemudian nanti kalau memang ada waktu kita mungkin bisa secara langsung kita menanyakan kepada pembicara. Sebelumnya barangkali Kak Pompini dulu. Ini Kak Pompini ini dokter lulusan Semandal 88, sekarang bekerja di Suryanti Saroso. Memang pusatnya COVID ini akan memaparkan mengenai varian baru SARS-CoV-2 yang kemarin, 1 bulan kemarin cukup membuat kita menjadikan beringat sedang. Kamu udah namanya? Udah. Penularannya cukup tinggi sehingga kita di Indonesia ini
bisa mencapai 50.000 per hari yang tercatat, kemudian di mana-mana rumah sakit penuh. Ini yang salah satunya adalah disebabkan oleh varian baru ini. Barangkali untuk menyingkat waktu, silakan Kak Pompini Agustina untuk memaparkan presentasinya. Di waktu saya alokasikan mungkin 15 menit ya, Kak Pompini. Siap, Silakan Kak. Cukup kan 15 menit? siap, 15 menit cukup. dari sekarang. Ya, Oke, silakan Kak Pompini. ya, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum buat kakak-kakak sekalian. Oh ya, saya lupa buat Kepala Sekolah Ibu Rita, terima kasih sudah hadir. Kemudian buat kakak-kakak, buat teman satu angkatan, dan adik-adik yang saya lihat semangat sekali buat membantu lancarnya acara ini. Jadi terima kasih saya diberi kesempatan untuk berbagi. Sebenarnya mungkin kakak-kakak ataupun adik-adik sudah mengetahui semua tentang SARS-CoV-2 ini, gitu ya. Ya. Jadi kalau kita ulang sedikit bahwa penyakit ini memang ada pertama kali ditemukan di Wuhan di Cina Desember 2019, kemudian akhirnya cepat sekali menyebar ke berbagai dunia. Kalau kita bandingkan dengan penyakit yang penyebabnya sama-sama virus corona, contohnya adalah SARS-CoV pertama, SARS-CoV dengan COVID-19, ini kita lihat bahwa penyebarannya sangat berbeda jauh, sangat cepat sekali. Kita lihat pada waktu SARS-CoV muncul di 2002 sampai 2003, ini kita lihat bahwa pertama kali kasus ditemukan di November, maka baru menyebar ke berbagai dunia, ya, itu pada bulan April, ya. Jadi kurang lebih dari November ke April 6 bulan. Tetapi bandingkan dengan COVID-19 yang outbreak di 2019-2020 yang pertama kali ditemukan di Hubei, Provinsi Hubei, ya kan, kita lihat bahwa pada mulai di Desember 2019, maka sudah terjadi penyebaran dengan sangat cepat dalam hitungan 2 bulan, itu terjadi penyebaran di berbagai negara. Nah, ini memang menjadi satu pertanyaan, apakah karena penyebarannya memang cepat, atau karena memang mobilitas saat ini begitu cepatnya, dibandingkan dengan tahun 2002 dan 2003. Kalau kita bandingkan dengan MERS-CoV-2 yang sama-sama dengan corona, dibandingkan dengan COVID-19, kita lihat juga penyebaran MERS yang sebagian besar hanya di daerah Saudi Arabia, itu bisa berpindah ke Korea itu dalam hitungan yang cukup lama dan tidak terjadi penyebaran sangat cepat. Artinya kalau apple to apple antara MERS dengan COVID-19, memang kita lihat di sini penyebaran COVID-19 ini sangat cepat. Ya. Ya. Nah, kalau kita lihat pada laporan minggu kemarin, ya, kita lihat bahwa angka kematian itu di daerah Eropa dan Amerika itu terjadi angka kematian yang meningkat 11 dan 10%. Ya. Nah, ini juga menjadi satu keprihatinan, ya, kita lihat. Kemudian kalau laporan pada mingguan terakhir ini, 29 Agustus 2021, kita lihat bahwa memang jumlah kasus dalam 7 hari kemarin itu mulai terjadi penurunan. Di Amerika, Eropa, Southeast Asia, itu mulai terjadi penurunan, dan Mediterania maupun di Afrika. Tetapi kita lihat bahwa di Western Pacific itu masih terjadi peningkatan jumlah kasus baru sekitar 7%. Secara global, jumlah kasus mulai terjadi penurunan. Ya. Nah, yang perlu dicatat adalah bahwa bagaimana penyebaran dengan varian-varian baru. WHO mencatat bahwa penyebaran varian Alpha ini dilaporkan pada 193 negara. Dan ditemukan ada 1 negara terjadi penyebaran Alpha. Ya. Kemudian kita lihat lagi penyebaran
varian yang lainnya itu varian beta. Itu juga terjadi penyebaran ya itu pada 141 negara dan tidak ada perluasan di negara lain dalam laporan minggu kemarin. Kemudian untuk varian gamma itu ada tersebar pada 91 negara dan ditemukan 5 negara baru yang mengalami atau terinfeksi dengan varian gamma ini. Bagaimana dengan varian delta? Nah, varian delta ini sudah menginfeksi pada 170 negara dan ada 7 negara yang baru terinfeksi dengan varian delta. Ya, kita lihat di sini. Kemudian angka kematian, dilihat bahwa angka kematiannya ini di negara Amerika naik 1%, ya. Kemudian di Eropa juga 4%, Southeast Asia kita menurun sampai 20%, ya. Kita lihat di Western Pacific dengan bertambahnya jumlah kasus 7%, maka kematian juga sekitar 16%. Nah, sebenarnya ketika kita bicara tentang varian baru, mungkin nanti pembicara selanjutnya akan lebih jelas menjelaskan apa sih perbedaan varian of concern dengan varian of interest. Yang tadi saya sampaikan alpha, beta, gamma, ya, delta itu adalah varian of concern. Varian of concern ini akan mempengaruhi kemampuan atau penyebaran penularan, kemudian juga mempengaruhi virulensi atau artinya derajat penyakit yang akan diberi dampak, atau juga dia bisa mempengaruhi efektivitas terhadap vaksin ataupun pengobatan. Nah, ini akan yang menilai adalah WHO SARS-CoV-2 Virus Evolution Working Group. Jadi kita harus waspada terhadap varian of concern tersebut, ya. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai varian of interest, ya. Memang ada terjadi perubahan fenotip maupun genotip dan ada penularan pada klaster-klaster tertentu dan di beberapa negara, ya. Nah, semenjak dari awal kita lihat ada beberapa varian SARS-CoV-2, yaitu varian alpha, yaitu ditemukan di UK September 2000, pertama kali ditemukan di UK September 2020, kemudian beta di Afrika Selatan di Mei 2020. Kami Rumah Sakit Sulianti sempat merawat kasus varian beta ini B1351, kemudian gamma dari Brasil November 2020 dan delta yang sempat saat ini menghebohkan, ya. Itu pertama kali teridentifikasi di India, ya, kita temukan di Oktober 2020, dan kemudian ada varian of interest mungkin yang saat ini sedang ramai di masyarakat, yaitu varian B1621, ya. Ini pertama kali diidentifikasi sebenarnya di Kolombia pada Januari 2021. Ini sudah ada pertama kali ditemukan di Kolombia pada bulan Januari 2021. Inilah perjalanan dari SARS-CoV-2, kita lihat terjadi terus perubahan mutasi, ada yang menjadi varian of concern karena 3 hal tadi yang harus diperhatikan, dan ada yang menjadi varian of interest, ya. Terus bertambah kalau kita lihat, ya. Tadi sudah disebutkan bahwa varian of concern ini yang penting adalah kenapa disebut sebagai of concern, karena bisa meningkatkan risiko pada manusia, yaitu terutama untuk transmisi atau penularannya. Jadi pada varian of concern diduga memudahkan terjadinya penularan. Kemudian juga virulensi, artinya keganasan atau keparahan atau keganasan. Kemudian juga mempengaruhi efektivitas terhadap antibodi. Jadi virus ini mampu bersembunyi terhadap kekebalan tubuh maupun kekebalan tubuh yang didapat dari vaksinasi. Nah, yang perlu dicatat sebenarnya adalah bahwa semakin banyak infeksi di satu populasi, maka kemungkinan akan terjadinya mutasi virus ini juga akan meningkat. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Dan dari berbagai varian yang ada, manifestasi gejala klinisnya sebenarnya adalah hampir sama. Dari yang tanpa gejala sampai dengan gejala berat, kritikal, yang akhirnya menyebabkan kematian. Nah, ada beberapa karakteristik tadi dari varian yang B117 ini, ya, kita lihat bahwa ada beberapa yang menyatakan laporan bahwa batuknya lebih dominan
nyeri tenggorokannya, nyeri-nyeri otot, kelelahannya lebih dominan gitu ya. Ada yang menyatakan bahwa gangguan penciumannya juga terganggu lebih sering ya. Nah, kemudian pada varian B117 ini mempunyai resiko untuk perawatan di rumah sakit juga lebih besar. Ya, ini varian ini adalah varian of concern ya. Tadi sudah disebutkan ya. Pertama kali di India varian B1617 atau varian Delta nih kita lihat ya. Nah, varian Delta ini menurut laporan CDC itu lebih mudah menular ya. Ini laporan CDC bahwa lebih mudah menular, yaitu lebih mudah menular kurang lebih 2 kali dari varian-varian yang sebelumnya ya. Jadi pada varian sebelumnya misalnya 1 orang yang sakit dengan mudahnya menularkan ke 2 orang, maka varian Delta bisa menjadi 2 kali lipat menjadi 4 ya. Tetapi ada juga laporan yang menyebutkan bahwa varian Delta ini mungkin saja menyebabkan kondisi penyakit yang lebih berat, tetapi tidak semua laporan menyatakan seperti ini ya. Ada 2 laporan dari Kanada dan Skotlandia bahwa laporan varian Delta ini menyebabkan pasien ini lebih sering untuk perawatan di rumah sakit, artinya lebih berat dibanding dengan varian Alpha maupun varian yang sebelumnya. Tetapi kita lihat bahwa kasus yang di Kanada dan di Skotlandia menyatakan bahwa sebagian besar pasien-pasien yang terinfeksi varian Delta yang dirawat dan meninggal itu sebagian besar adalah orang-orang yang belum melakukan vaksinasi. Nah, kemudian ada juga laporan ya kalau kita baca, ternyata ada beberapa laporan bahwa varian of concern dibandingkan dengan kasus-kasus yang bukan varian of concern ini, itu akan mempengaruhi apakah pasien tersebut mudah untuk perawatan, apakah mudah masuk menjadi jatuh dalam kondisi kritis sehingga perlu ICU, dan kemudian bagaimana dengan kematian. Ini kita lihat ya. Pada kelompok varian of concern ini, B117, 1351 tadi, ya kita bandingkan yang P1 juga ini ada 3 kelompok varian baru, itu dibandingkan dengan kelompok non-FOC. Data dikumpulkan ya dari 23.343 kasus, itu dikumpulkan ternyata varian baru ini lebih banyak menyebabkan pasien-pasien ini masuk ke dalam kondisi perawatan di rumah sakit, ya. Pasien ini lebih banyak menyebabkan kondisi perawatan di rumah sakit. Kita lihat bandingkan ya jumlah kasusnya. Kemudian dibandingkan lagi dengan bagaimana dengan varian baru yang tipe tadi 1171351P1 ya, yang di Brasil, kemudian yang di Afrika Selatan ini, itu ternyata kita lihat kunjungan atau pasien ini menjadi kondisi berat atau kritis yang memerlukan perawatan di ICU juga itu menjadi lebih besar dibanding dengan pasien-pasien yang tidak masuk ke dalam varian of concern ya. Ini varian-varian baru yang awal-awal kita temukan yaitu B117, 1351, P1 ya. Ya kita temukan dengan Afrika, UK dan di Brasil. Itu ternyata angka untuk masuk dalam perawatan di rumah sakit lebih besar, kemudian masuk menjadi kondisi derajat berat ataupun kritis juga menjadi lebih besar, kita lihat. Kemudian bagaimana dengan outcome-nya, apakah pasien ini berhasil sembuh atau meninggal. Kita lihat dari data yang dikumpulkan tersebut juga angka kematiannya cukup tinggi. Ya, angka kematiannya cukup tinggi. Kita juga di Indonesia untuk varian 1351 itu kalau tidak salah dari ada 3 kasus, 2 meninggal, yang 1 berhasil tertolong ya dalam kondisi pasien perawatan di ICU. Kemudian kita lihat pada kondisi varian of concern ini untuk varian B117, B1351 dan P1 ternyata menginfeksi cukup lebih banyak pada kelompok healthcare worker. Jadi yang bekerja di rumah sakit ini artinya lebih mudah tertular dibanding yang bukan varian dari B117 atau 1351 P1 yang kelompok non-varian of concern. Ya.
Artinya ini membuktikan kenapa disebut sebagai varian of concern, bahwa mudah menular, kemudian menjadi kondisi penyakit ini menjadi berat. Ya. Ini yang perlu diperhatikan dan outcome kematiannya juga cukup lumayan lebih tinggi dibanding dengan yang non-varian of concern. Kemudian terkait dengan varian Mu atau B1621, ini mungkin yang saat ini sedang dihebohkan bahwa sebenarnya kasus ini mulai pertama kali ditemukan adalah di Kolombia, ya, pada Januari 2021. Ya, ada laporan sporadik kasus-kasus ini, ya, Mu varian ini, dan ada beberapa outbreak di negara di Amerika Selatan, ya kita lihat, dan Eropa. Nah, tetapi kasus ini juga masih menjadi perhatian ataupun dipelajari oleh tim dari WHO, apakah kasus varian Mu ini yang masih masuk dalam varian of interest ini bisa menyebabkan penularan yang dengan begitu mudahnya, atau menyebabkan kondisi penyakit menjadi berat, ataupun angka kematian menjadi berat, atau apakah varian Mu ini memang bisa bersembunyi terhadap sistem imun ataupun antibodi yang terbentuk karena infeksi ataupun karena vaksinasi. Jadi kondisinya adalah masih dalam penilaian oleh tim, ya. Seperti itu yang bisa kita pelajari. Artinya bahwa varian-varian baru ini terus terjadi atau terbentuk, ya. Nah, kemudian yang penting harus dipahami bahwa varian baru ini manifestasi klinisnya sama, metode transmisi atau penyebarannya juga tetap sama. Jadi tetap melalui droplet, artinya ketika pasien yang terinfeksi itu batuk, bersin, bernyanyi, ya, maka akan ada partikel-partikel yang akan keluar dengan jarak yang kurang lebih dari 1 meter, ya, jatuh partikel tersebut, ya, atau dengan cara kontak, artinya ketika droplet itu jatuh terkontaminasi pada benda yang ada di sekitar, kemudian kita memegang benda tersebut, kita menyentuh hidung, mata, atau mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, maka itu juga menjadi jalur penularan untuk ke kita yang sebelumnya tidak ada. Nah, kemudian yang perlu menjadi perhatian juga adalah airborne. Jadi partikel ini kecil, melayang-layang di udara. Nah, ini harus diperhatikan bahwa memang penularan sebagian besar airborne terjadi ketika dilakukan tindakan-tindakan medis. Ya, misalnya memasang alat bantu napas, ventilator, suction, ataupun bronkoskopi. Nah, itu potensi sekali terjadi penularan. Maka tindakan tersebut sebaiknya harus dilakukan pada tindakan dengan ventilasi yang baik, yaitu dengan menggunakan tekanan negatif dan ACH atau pertukaran udara laju minimalnya adalah 12 kali per menit minimal. Tetapi harus dipikirkan pula bahwa kondisi airborne ini bisa saja terjadi penularan melalui ruangan yang ventilasinya tertutup, tidak baik, kemudian crowded, maka hati-hati, terutama untuk ruangan-ruangan tertutup perkantoran, ya, kemungkinan itu masih saja ada, ya, menurut laporan WHO seperti itu. Nah, kondisi aerosol ini akan berada di udara dan konsentrasinya meningkat dengan berjalannya waktu kalau di ruangan tersebut ada orang yang memang membawa virus tersebut, ya. Kemudian kita lihat perhatian adalah untuk tenaga kesehatan. Menjadi tantangan. Pandemi ini kita belum tahu sampai kapan akan berakhir. Kita lihat bahwa laporan di WHO pada kasus tenaga kesehatan, ini kita lihat insidennya, yaitu ditemukan pada tenaga kesehatan PCR positif dari 0,4 sampai 49,6%. Artinya apa? Sekitar setengah sampai 50% itu ditemukan healthcare worker ini PCR-nya positif. Ya, ada beberapa studi yang dilaporkan oleh WHO. Kemudian prevalence SARS-CoV-2-nya kemudian, di Eropa ini kita lihat bahwa tenaga kesehatan di Eropa dan Amerika ini kasus yang confirm, ya, sekitar 1 sampai 32%. Nah, penting sekali ini kita lihat bahwa
catatan WHO, semua tenaga yang bekerja di layanan kesehatan, ya, healthcare worker ini, itu merupakan kelompok yang lebih beresiko untuk terkena infeksi SARS-CoV-2 dibanding populasi pada umumnya. Ya, kita lihat laporan dari WHO, surveilan WHO menyatakan bahwa infeksi healthcare worker itu sedikit meningkat 10% dari laporan, tetapi pada bulan awal Juni 2020 itu 5%, kemudian terjadi penurunan kembali di September 2020 2,5%. Hanya yang menjadi catatan adalah bahwa pelaporan ini masih terbatas. Hanya beberapa negara, beberapa negara tidak melaporkan data ini, sehingga sebenarnya kalau kita memiliki pelaporan data yang baik, bagaimana kasus healthcare worker yang terinfeksi SARS-CoV-2 ini cukup baik, artinya membantu memberikan satu perlindungan pada tenaga kesehatan. Ya. Nah, bagaimana ketika kita bekerja ataupun siapapun yang berada di layanan kesehatan ataupun di masyarakat, bahwa mutasi adalah kejadian normal pada virus, ya. Variasi masih terus dalam penelitian dan terus temuan masih dilakukan, ya. Tetapi prinsipnya adalah bahwa apapun yang terjadi, maka pencegahan terhadap terinfeksinya kita terhadap varian baru adalah tetap lakukan 5M, 3T, dan tingkatkan imunitas dan vaksinasi. Jadi 5M ini menjauhi kerumunan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan membatasi mobilisasi. Ya. Hal ini sebenarnya adalah kunci yang paling ampuh selain ditambah dengan melakukan vaksinasi. Ya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, vaksinasi berarti kita bebas, tidak melakukan 5M, tetapi vaksinasi harus disertai dengan tindakan melakukan kegiatan 5M. Ini merupakan proteksi untuk semua masyarakat di dunia sampai saat ini. Kemudian yang penting lagi sebenarnya untuk tenaga kesehatan, ini ada catatan bahwa ketika kita masih bekerja di fasilitas kesehatan, untuk fasilitas-fasilitas yang melayani pelayanan untuk perawatan akut, ya. Nah, kita lihat kalau misalnya kita pelayanan pasien-pasien di poli ataupun rawat jalan di UGD ataupun yang di ruang rawat yang penyakitnya sifatnya akut, maka perhatikan kalau ada terjadi transmisi klaster ataupun di komunitas, artinya klaster misalnya ada salah satu petugas yang bekerja di emergensi atau di IGD, maka kalau ada transmisi seperti itu, lakukan segera strateginya testing dengan mempertimbangkan, lihat apakah ada tenaga kesehatan yang memiliki infeksi dan bergejala. Kemudian catat tenaga kesehatan yang kontak dengan petugas yang tadi yang memiliki gejala tersebut. Kemudian lihat, perhatikan apakah transmisinya betul hanya dari tenaga kesehatan atau memang ada tertular dari pasien atau memang dari keluarga, ya. Nah, kemudian kita identifikasi area-areanya mana saja yang kemungkinan ada penularan ataupun transmisi COVID yang lebih besar, ya. Apakah di emergensi, triase, ya, ruangan triase. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Maka setiap diharapkan semua tenaga kesehatan yang berada di kelas tersebut dan dilakukan kontak tracing, ternyata memang ada kontak dengan pasien, diharapkan maka harusnya dilakukan satu tindakan testing segera, gitu ya. Tetapi untuk kalau skenario-nya di pelayanan yang sifatnya akut itu tidak ada ditemukan kasus ataupun secara sporadik kasus itu tidak hanya ditemukan sporadik kasus, maka kalau ada petugas kesehatan itu bergejala, maka lakukanlah testing untuk petugas tersebut, ya. Terus kemudian lakukanlah kontak tracing terhadap petugas tersebut. Kemudian juga lihat apakah biasanya kita melakukan surveillance di rumah sakit, benar bahwa transmisi petugas kesehatan tersebut terjadinya di dalam rumah sakit atau memang di luar rumah sakit. Nah, kemudian juga menjadi perhatian untuk
teman-teman yang bekerja di fasilitas kesehatan yang merawat pasien-pasien long term care ya. Jadi mungkin ini menjadi titik lengah kita ketika kita misalnya merawat pasien-pasien yang cukup lama, misalnya pasien tirah baring lama, misalnya kasus-kasus stroke, pasien-pasien kanker, kemudian pasien-pasien misalnya operasi, kemudian proses pemulihan lama, maka skenario transmisi itu juga harus diperhatikan ya, tetap tidak boleh lengah. Artinya gini, ketika kita bukan di bangsal yang merawat pasien COVID, maka tidak mungkin terjadi transmisi baik klaster ataupun komunitas ataupun sporadik. Itu tidak mungkin, tidak bisa seperti itu. Tetap pada kondisi fasilitas layanan yang melayani long term care ini, transmisinya harus tetap diperhitungkan. Sehingga testing harus tetap dikerjakan, terutama kalau menemukan kasus-kasus tenaga kesehatannya positif, terus tetap dilakukan kontak tracing, ya, diidentifikasi, kemudian segera dilakukan pemeriksaan secara rutin bila, ya, kalau ini untuk yang long term rutin sesuai dengan kemampuan masing-masing rumah sakit, ya. Jadi highlight pesannya adalah bahwa jangan lengah meskipun kita bekerja misalnya di long term care facility, maka bukan berarti tidak dilakukan satu strategi testing untuk semua yang bekerja di sana. Tetap harus dilakukan, pikirkan semua apapun yang kemungkinan terjadinya skenario transmisi. Baik transmisi di klaster karena di lokasi tersebut, atau transmisi di komunitas, ataupun terjadi satu kondisi sporadik, ya, kasus sporadik. Saya rasa mungkin ini waktu saya sudah selesai atau masih ada? Saya kembalikan, apakah waktu saya masih ada? Kayaknya sudah pas. Oh, sudah pas. Ya. Terima kasih. Jadi nanti pas waktu pertanyaan aja saya mau menjelaskan sedikit tentang cytokine storm. Berarti nanti saja ya. Iya, Dok. Iya. Iya, Mbak. Terima kasih, Kakak. Saya kembalikan waktunya. Saya kira dilanjut aja ke Mbak Vivi ya. Kayaknya Acingnya lagi bikin kopi ini, jadi belum sempat balik lagi dia. Silakan Mbak Vivi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Kak Pompini yang udah memaparkan paparannya. Saya pikir lanjut aja ke Kak Vivi nih, Kak Vivi Setiawati. Silakan langsung saja Kak Vivi, waktu 20 menit lah ya. Ya, siap. Terima kasih. Silakan Kak Vivi, yang lain selamat mendengarkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat kakak-kakak semua. Oh, Ibu Rita masih mengikuti ya, Bu. Ibu Kepala Sekolah, terima kasih, Bu. Kemudian adik-adik dan rekan-rekan sejawat sekalian. Tadi Dr. Pompini sudah banyak menjelaskan tentang varian, jadi mungkin kita lebih ke arah COVID ya hari ini. Saya izin share. Nanti kita langsung diskusi saja mungkin supaya enak. Baik, mudah-mudahan sudah terlihat ya kakak-kakak semua, adik-adik, dan rekan-rekan sejawat. Mungkin sebentar saya besarkan. Masih dari ini, belum awalnya. Ya, mungkin CV singkat, sekalian memperkenalkan. Smandel, saya Smandel, alumni 1989, dokter FKUI 89-95, jadi produknya produk FKUI semua nih sampai selesai, sampai 2013 kemarin. Mungkin penjelasan tentang apa itu PCR ya untuk deteksi SARS-CoV dan juga sebetulnya untuk deteksi varian, kita adalah kelanjutan dari pemeriksaan PCR. Nah,
kan saat ini tadi Dokter Pombini sudah menjelaskan tentang virusnya. Ini karena memang latar belakang saya biomedik, jadi lebih ke arah virus. Jadi bagaimana kita deteksi virusnya, itu bagaimana kemudian kita mengetahui perbedaannya dengan MERS-CoV, padahal sama-sama dengan satu keluarga ya coronavirus. Jadi bagaimana perbedaannya dengan MERS coronavirus dan juga perbedaannya dengan coronavirus yang pertama yang SARS-CoV yang pertama tapi tidak masuk ke Indonesia tahun 2003 waktu itu. Nah, ini sekarang 2020 kita mengenal lagi SARS-CoV, makanya disebut SARS-CoV-2. Nah, ini perjalanannya mungkin kita harus mengenal sejarahnya ya. Dari tahun 31 Desember 2019 kita sudah mengenal adanya di Wuhan tapi belum masuk ke Indonesia. Kemudian masuk ke Indonesia pertama kali adalah dideteksi adalah 2 Maret 2020. Jadi Indonesia mulai ada virus SARS-CoV-2 waktu itu heboh sekali bagaimana kita mendiagnosis menangkal dari pintu masuk negara, dari semua bandara-bandara, kemudian kita juga mengecek semua yang mempunyai gejala. Waktu itu kita gejala infeksi saluran pernafasan berat, dan juga belum sampai yang ringan. Jadi waktu itu kita berat yang kita ambil swabnya, dan itu pada saat itu 2 Maret 2020 itu dilaporkan 2 kasus konfirmasi. Ini nanti Kakak Dewi yang di RSPAD yang merawat kasus ini. Kemudian Dokter Pombini juga ya, Dok, di sini. Ngerawat yang ini enggak Ya, juga ya, kan? Ya, ya. yang ini ya. Nah, ini kolaborasi untuk perawatan dari hasil laboratorium, kemudian juga merawat kasusnya. Kemudian ini sebarannya sudah makin luas dari seluruh dunia, memang kemudian menjadi pandemi. Nah, ini kasus situasi Indonesia. Sebetulnya situasi Indonesia ini bisa diambil kalau memang kakak-kakak semua, rekan-rekan sejawat semua berminat untuk mengetahui bagaimana sebetulnya kasus dan secara resminya bagaimana, itu kita ada covid19.kemkes.go.id, situasi infeksi emerging. Di sini juga ada di bawah info corona, mungkin saya nanti tidak terlalu jelas ya, di bawah ini ada. Nah, itu khusus untuk info coronavirus. Sebetulnya di dalam web ini ada juga informasi-informasi untuk kasus-kasus infeksi emerging, kalau misalnya berkenan untuk melihat, mengetahui situasi saat ini bagaimana flu burung gitu ya, kemudian bagaimana situasi campak, kemudian polio yang ada outbreak seperti itu semua ada di situasi infeksi emerging. Memang mungkin belum banyak yang mengetahui, tapi kalau memang ingin mengetahui ada di sana semua informasinya. Tapi sekarang ini banyak yang hanya tentang coronavirus. Kemudian ini bagaimana kita bersama-sama untuk mengembangkan. Jadi pertama itu awal 2 Maret itu kapasitas kita sangat-sangat terbatas untuk bisa mengetahui bagaimana virus itu ada di Indonesia. Jadi terus kita berkembang, jadi dari sebanyak 1 lab, kemudian 12 lab, jadi kita terus melihat kemampuan laboratorium-laboratorium, karena Indonesia sangat luas, nggak bisa semuanya dikirim ke Jakarta ya. Nah, dan kita melihat 12 laboratorium, kita segera lakukan asesmen cepat waktu itu, supaya bisa mengetahui laboratorium mana yang mempunyai kemampuan untuk pemeriksaan molekuler, karena memang yang untuk diagnosis ini perlu pemeriksaan molekuler, tidak hanya pemeriksaan yang dari darah biasa gitu ya, yang memang sudah umum dilakukan oleh semua vaskes, tapi ini adalah memang molekuler, dan kita identifikasi cepat kemampuan labnya, karena juga memerlukan biosafety dan biosecurity yang berbeda ya. Kenapa kita harus melihat itu, karena penularannya yang tadi Dokter Pombini sudah sampaikan, kita semua juga sudah mengetahuinya. Nah, terus berkembang dari 1 lab, kemudian 12 lab, dan terus sampai saat ini sudah sudah 830, tapi kalau rekan-rekan sejawat semua melihat
di web itu mungkin sudah bertambah karena tiap minggunya kami selalu update berapa jumlah laboratoriumnya. Nah, laboratorium ini yang memang perlu sekali untuk diketahui bersama-sama. Nah, ini pedoman-pedomannya semua mengikuti pedoman yang ada di WHO, jadi tidak ada yang di luar. Jadi kenapa? Karena supaya hasil yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia itu bisa diakui oleh dunia. Jadi untuk penerbangan dan untuk bepergian itu semua supaya kita terstandar sama dengan standar yang ada berlaku di dunia. Jadi ini yang kita upayakan terus-menerus dan ini memang kami mengikuti semua protokol yang ada di WHO. Nah, ini kebijakan laboratorium. Awalnya hanya 1 lab, yaitu yang ada di Kementerian Kesehatan, kemudian Badan Litbang Kesehatan, kemudian berkembang menjadi 12 lab, 45, terus berkembang, kita terus mengejar untuk bisa banyak lagi lab yang bisa melakukan pemeriksaan PCR ini karena makin banyak kasusnya terus menerus. Nah, akhirnya sampai saat ini sampai per Agustus 2020 sudah 295 dan saat ini sudah sebanyak 830 dan atau sekitar 840. Nah, ini bagaimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dari mulai penggunaan RDT antigen, kemudian bagaimana kita melakukan tadi yang Dr. Pompi ini mendeteksi varian yang paling penting, dan itu ada keputusan Menteri Kesehatannya untuk membuat jejaring laboratorium untuk surveillance genom. Jadi khusus lagi, jadi di antara 800-an laboratorium tadi untuk diagnosis secara PCR, ada lagi laboratorium hanya sekitar 12 yang mempunyai kemampuan untuk deteksi surveillance, untuk deteksi genom virus yang varian. Dan kemudian ini kita terus berkembang dan bagaimana diagnosis itu terus dikembangkan. Saat ini masih tetap molekuler yang menjadi basis untuk diagnosis SARS-CoV-2. Nah, ini mungkin tadi Dr. Pompiri sudah sampaikan. Mungkin nanti kita diskusi apa yang disebut nucleic acid amplification test, tidak hanya real time biasa, bisa juga yang disebut dengan isotermal, ya. Nanti kalau rekan-rekan sejawat mungkin sudah sering dengar namanya. Nah, ini bagaimana mendeteksi, mungkin kita lewat saja. Nah, istilah PCR itu adalah polymerase chain reaction. Kalau ada RT adalah reverse transcription PCR. Jadi reverse transcription polymerase chain reaction. Kalau R ada R kecilnya itu adalah real time reverse transkriptase polymerase chain reaction. Jadi memang kadang-kadang suka ketukar-tukar ya istilah-istilah ini. Nah, yang kita gunakan itu saat ini yang gold standarnya adalah real time RT-PCR atau kuantitatif RT-PCR. Ya, ini gunanya untuk memperbanyak template atau memperbanyak DNA yang bisa digunakan untuk kemudian akan dibaca. Nah, kenapa dia menjadi lebih sensitif daripada RDT? Karena memang dia sangat merupakan satu gold standar dan juga kita bisa melihat karena dia ada tadi sistem untuk membuat perbanyakan daripada DNA-nya. Ya, jadi kemudian kita akan melihat karena ada terjadi perbanyakan DNA tersebut, template DNA, kemudian kita akan melihat suatu grafik. Ya, yang ini yang dinilai grafik. Dan kemudian apa sih yang disebut dengan CT? Yang ribut CT harus tahu gitu ya. CT ini juga sangat tergantung, sebetulnya tidak bisa untuk menegakkan satu diagnosis apakah kasus itu masih sangat infeksius atau tidak. Nah, kenapa? Karena CT ini sangat-sangat bergantung kepada lokasi pengambilan sampelnya. Jadi kalau pengambilan sampelnya tepat, ya mungkin bisa dapat virus yang lebih banyak. Tapi kalau tidak, ya virusnya sedikit. Makanya ini tidak bisa dikorelasikan dengan klinis daripada pasiennya untuk yang CT. CT ini cycle threshold, batasan daripada virus terdeteksi. Jadi sinyal yang dibaca adalah sinyal fluorescence.
Nah, ini mungkin tambah menginformasikan tentang nilai CT, kemudian ini 830 itu per 25 Mei, nanti mungkin bisa dilihat lebih jauh lagi di webnya. Nah, ini web ini misalnya nanti ada rekan-rekan yang berkenan untuk melihat dari web ini. Di sini juga sudah terkoneksi dengan yang kita sebut, mungkin sudah pada terinfo ya, Peduli Lindungi, jadi dengan vaksin, dengan riwayat vaksinasi, kemudian juga dengan riwayat PCR. Jadi kalau untuk bepergian akan dilihat lab yang bisa yang mengerjakan dan menginput ke dalam yang namanya akun All Record. All Record itu akun yang sudah terkoneksi juga dengan Peduli Lindungi yang untuk vaksin. Jadi di sini yang lab-labnya yang terus yang aktif untuk memasukkan data ada di web kita. Jadi ini akan terus bertambah jumlah laboratoriumnya yang update. Nah, ini untuk diagnosis PCR. Kemudian bukan diagnosis, untuk mendeteksi varian. Tadi Dokter Pompini sudah menyampaikan bahwa varian-varian itu ada cukup banyak di dunia. Ada yang namanya VOC, ada yang namanya VOI. VOC itu variant of concern, jadi sudah menjadi concern atau sudah menjadi perhatian penuh oleh WHO bahwa ditemukan adanya sinyal-sinyal epidemiologi seperti peningkatan transmisi, kecepatan transmisi. Nah, itu sudah ada di varian-varian ini. Tapi varian-varian ini memang sifat dari virus itu memang terus bermutasi ya. Jadi varian yang sudah ada seperti B117 itu dulu namanya B117, tapi sekarang sudah diubah menjadi alfa, kemudian B1351 sudah diubah menjadi beta. Itu menjadi tertekan sekarang jumlahnya kan dengan varian delta. Jadi yang dominan adalah varian delta. Nah, ini varian-varian yang sudah ditetapkan oleh WHO, variannya, kemudian varian of concern yang atas dan yang bawah adalah varian of interest. Varian of interest itu masih perlu dibuktikan lagi apakah benar dia bisa meningkatkan transmisi, kemudian escape daripada netralisasi antibodi yang ada pasca imunisasi. Nah, itu yang masih harus diperhatikan oleh WHO, makanya namanya varian of interest. Nah, ini dirubah oleh WHO penamaannya, jadi tidak nama by angka, karena sangat menyulitkan untuk diingat, sehingga dirubah menjadi oleh WHO menjadi nama-nama varian yang alfa, beta, gamma, delta, yang lebih mudah untuk dikenali, diucapkan juga. Nah, sampai saat ini Indonesia, nah kita bisa lihat di Delta ya, Delta ini yang sekarang jadi dominan di Indonesia dan juga dunia saat ini. Delta ini adalah memang ditemukan di India pertama Oktober 2020, tetapi dia sudah menjadi perhatian WHO, VOI pada 4 April 2021, dan pada saat setelah diperhatikan dan dianalisis, dia bisa masuk menjadi VOC karena sudah bisa terbukti, jadi sudah terbukti meningkatkan transmisinya, meskipun keparahan tidak ada hubungannya. Tadi Dokter Pompini juga sudah menyampaikan secara klinis tidak ada hubungannya, tapi kita bisa melihat transmisinya menjadi lebih cepat, dan itu terbukti di kita selama bulan Juli dan awal Agustus. Alhamdulillah sekarang kita sudah turun karena PPKM ya. Nah, kemudian varian of interest ini juga yang harus diwaspadai karena bisa jadi varian of interest ini bisa berubah menjadi varian of concern yang baru. Nah, yang tidak dikenali oleh antibodi, atau bisa dikenali antibodi tetapi antibodi kita sudah tidak optimal untuk bisa menghalau yang interest ini. Nah, ini kita selalu harus mengupdate data-datanya. Bagaimana situasi di Indonesia? Situasi Indonesia itu kita saat ini sangat dominan dengan Delta.
menjadi dominan di Indonesia sejak Juni 2021 dan alfa dan beta itu sudah tidak ditemukan lagi pada akhir bulan Agustus 2021. Alfa dan beta sudah tidak ditemukan lagi. Jadi yang dominan adalah delta. Yang menjadi ancaman juga adalah VOI. Meskipun ini belum masuk Indonesia, lambda dan mu yang baru. Ini belum masuk ke Indonesia, tetapi virus yang dua ini, yang VOI ini meningkatkan transmisi virus dan menurunkan titer netralisasi sera vaksin. Jadi orang-orang yang dia bisa escape daripada penangkapan daripada antibodi dari yang ditimbulkan daripada vaksin. Ini yang harus diwaspadai. Ini belum masuk dan kami berharap ini tidak masuk ke Indonesia. Jadi supaya kita bisa tidak perlu ada virus-virus baru yang beredar lagi di Indonesia yang menjadi ancaman untuk kita semua yang baru. Jadi saat ini masih delta, namun deltanya semoga sudah bisa ditekan dengan pembatasan mobilisasi tadi. Kemudian alert for further monitoring, ini khusus Indonesia, karena varian ini adalah varian lokal Indonesia B1466.2. Ini memang tidak ada masih tertekan dengan delta, tapi tetap harus kita waspadai. Ini grafiknya, mungkin kita bisa lihat bagaimana situasinya yang Indonesia saat ini posisinya di 60 hari terakhir, 2 bulan terakhir, Juli, Agustus, ini terlihat bahwa yang dominan adalah yang biru tua ini adalah yang delta. Kemudian ini sebarannya, jadi seluruh provinsi di Indonesia, baik dari Aceh maupun sampai Papua, kita lakukan monitoring untuk virus-virus yang bermutasi ini, dan ini situasinya. Sejawat sekalian bisa melihat di webnya Badan Litbangkes, ini selalu update. Kita selalu update setiap minggu. Karena apa? Karena ini penting sekali bagaimana di wilayah masing-masing, provinsi masing-masing itu apa yang dominan di wilayah tersebut. Jadi kita bisa melihat bahwa peningkatan kasus itu terjadi karena ada kasus yang dominan. Nah, ini kita bisa melihat bahwa seperti di Jambi hanya ketemu 1 ya kasus deltanya. Kemudian di mana lagi yang ketemu hanya 1 di Gorontalo, ini masih kurang mungkin ditambahkan, kemudian di Kalteng hanya ada 3 kasus, dan yang menarik adalah untuk beta dan delta tidak seluruh provinsi di Indonesia ada. Ya, beta itu yang warna kuning, itu hanya di 4 provinsi, ya, hanya di 4 provinsi dan tidak berkembang, alhamdulillah. Jadi ini sudah terkonten di sana dan tidak ada penambahan kasus lagi untuk beta. Kemudian yang alfa juga tidak seluruh provinsi Indonesia ada alfa. Jadi yang hijau ini adalah alfa. Jadi kita bisa lihat alfa hanya di beberapa provinsi dan saat ini sudah tidak ada penambahan alfa, berarti sudah cukup baik penanganan di wilayah. Tapi yang sangat besar saat ini adalah delta. Delta ini masih ada di beberapa provinsi di Indonesia dan tetapi kita bisa melihat makin turun kasusnya saat ini dan mudah-mudahan kita bisa menekan terus kasus COVID-19 di Indonesia. Nah, ini kami, karena rekan-rekan sekalian mungkin ada yang di daerah ya juga menjadi di daerah untuk perlu juga mengetahui adanya varian-varian. Nah, inilah kriteria daripada spesimen yang kasus-kasus dengan kriteria khusus yang perlu kita lakukan pemeriksaan untuk mengetahui varian. Karena varian itu kan yang dikhawatirkan adalah cepatnya transmisi, kemudian keparahan, dan lolos daripada antibodi yang sudah timbul dari vaksinasi. Nah, itu yang kita harus lihat kalau ada penurunan cepat di masyarakat secara lokal, itu harus kita segera ambil sampelnya untuk lihat apakah ada varian baru, kemudian orang yang baru mendarat dari negara lain, ya ini daripada di bandara-bandara ya kita selalu juga, kenapa kita harus ngambil spesimennya, ini yang kita
target juga untuk melakukan sequencing. Kemudian mulai menginfeksi kelompok yang sebelumnya tidak rentan, ya anak-anak biasanya tidak rentan, tapi mungkin kemudian banyak sekali anak-anak di klaster tertentu ada anak-anak yang terinfeksi. Kemudian orang yang sudah divaksin tapi terinfeksi kembali, ini memang saat ini sudah banyak ya kita lihat dari kasus Delta. Kemudian penyintas terinfeksi kembali, ini kita lihat penyintas terinfeksi kembali ini adalah bila terinfeksinya itu menjadi sangat berat ya. Itu yang kita juga perlu ambil sampelnya, kemudian kematian dengan komorbid penyakit menular lain seperti HIV, TB dan lain sebagainya. Ini rekan-rekan kalau memang ada kasus-kasus seperti ini yang menjadi concern kita, ini perlu kita ambil spesimennya kemudian dikirimkan ke sentra-sentra laboratorium yang bisa melakukan sequencing. Dan kita karena kita seperti kita sebut surveillance tadi. Vivi, 1 menit. Oke, siap. Surveillance. Nah, surveillance itu yang penting untuk kita ambil sampel-sampelnya. Nah, ini terakhir. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat dari sharing ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Radit. Apakah Heri ini? Acing, Kak Acing. Saya. Kak Acing, siap Kak Acing. Oke. Terima kasih Kak Vivi sama Kak Pompi. Barangkali kita buka dulu pertanyaannya, karena nanti yang ketiga ini adalah dari Kak Eka yang bahannya agak berbeda. Bahannya ini agak mengarah-arah ke ke Deddy Kobuser gitu ya. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan secara klinis saja. Ini ada pertanyaan dari viewer YouTube nih, mungkin saya bacakan saja nanti. Silakan Kak Pompi ini sama Kak Vivi yang menjawab. Ini dari Yustrida Maisa. Izin bertanya, beberapa waktu lalu ada dokter yang bilang COVID-19 tidak ada. Yang ada ISPA. Bagaimana menyikapi pandangan seperti itu, mengingat korban di seluruh dunia sudah sangat banyak. Itu yang pertama. Kedua, bagaimana meningkatkan awareness orang-orang, mengingat belakangan hari mulai banyak kerumunan senam pagi. Apa ini efek sudah vaksin atau sehingga merasa aman? Yang ketiga adalah seberapa jauh perbedaan keganasan varian Delta dengan MU. Mungkin Kak Pompini yang bisa menjawab. Atau Kak Vivi boleh silakan langsung menambahkan saja. Silakan Kak Pompini. Ya. Terima kasih Kak Acing ya. Ya, boleh silakan. Ya. Jadi terima kasih pertanyaannya baik, bahwa memang ada beberapa yang menyatakan bahwa COVID-19 itu tidak ada, yang ada adalah ISPA. Tetap kita menyikapinya adalah merubah satu bentuk mungkin ini nanti Kak Eka yang lebih cocok bagaimana mengubah mindset seseorang bahwa kasus COVID itu tetap ada. Jadi salah satu bentuk gejala dari COVID-19 adalah seperti infeksi saluran pernafasan akut, ya. Jadi itu adalah salah satu gejala dari COVID-19. Jadi ISPA bagian dari gejala COVID-19. Nah, bagaimana mengubah mindset? Tetap teori komunikasi bagaimana diberikan terus-menerus, maka satu saat pasti akan bisa mengerti dan memahami. Itu saja. Itu jangan mengganggu cara kita berpikir terhadap kondisi out of the box yang mungkin ada di sekitar kita. Seperti itu. Terus kedua, terkait tadi virulensi atau keganasan ya. Virulensi keganasan pada varian Alpha dibanding varian Delta ya? Varian Delta dan MU. Oh, varian Delta dengan MU. Jadi MU itu sebenarnya tadi sudah disampaikan, mungkin Kakak Vivi nanti akan membantu menjawab bahwa untuk varian Delta itu adalah yang menjadi varian of concern adalah karena lebih mudahnya menular, bukan level of severity-nya. Tadi ada beberapa kasus memang di Scotland dan di satu lagi negara Eropa itu menjadi berat karena disinyalir bahwa yang terinfeksi adalah kasus-kasus pasien-pasien yang memang belum menjalani vaksinasi. Tetapi secara keseluruhan
varian Delta ini lebih pada titik beratnya lebih mudah menular, gitu ya. Kemudian untuk dibandingkan dengan virulensi, kalau kita ketahui untuk varian alfa beta itu yang dari Afrika Selatan, mereka virulensi atau yang menyebabkan angka derajat penyakitnya lebih berat itu memang lebih banyak pada kelompok varian beta atau yang dari Afrika Selatan. Itu dengan angka kesakitan atau penyakit menjadi lebih berat. Tadi yang seperti sudah disebutkan tadi ya pada tabel yang kita bandingkan varian of concern dan non varian of concern itu adalah varian dari Afrika Selatan, dari Brasil dan dari Inggris itu angka hospitalisasi atau orang cepat menjadi masuk ke rumah sakit dan kemudian angka kematian masuk ke dalam ICU itu menunjukkan bahwa virulensi dari virus yang awal, tapi kita beruntung di Indonesia tidak terjadi penyebaran tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Vivi tadi. Itu virulensinya. Kemudian terkait apa tadi ya? Senam pagi. Oh, senam pagi ya. Jadi senam pagi sebenarnya satu harus diingat bahwa tidak boleh kita menjadi lengah ketika kasus sudah mulai melandai, gitu ya. Senam pagi boleh dikerjakan, boleh, tetapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tidak dalam bentuk kerumunan, kemudian tidak terus karena sudah merasa vaksin. Ingat, kita belajar dari negara Amerika. Mereka sudah vaksin, ada sebagian yang mau menggunakan masker, ada sebagian yang tidak mau menggunakan masker. Hasil akhirnya adalah Amerika saat ini kasusnya cukup banyak, dengan angka kematian juga cukup banyak. Artinya bahwa kalaupun kita mau melakukan olahraga senam pagi, meskipun sudah vaksin, maka harus dilengkapi dengan protokol kesehatan. Itu Kak Radit. Mungkin Kak Vivi mau menambahkan? Terima kasih Kak Pompini. Mungkin itu ya, semua sudah disampaikan oleh Kak Pompini, tapi mungkin yang new tadi memang di Indonesia belum ada ya. Jadi kita berharap tidak masuk ke Indonesia dan perkembangannya juga di dunia sangat tidak cepat ya. Itu aja tambahannya, Kak Radit. Oke. Satu lagi ada pertanyaan nih dari di chat ya. Saya bacakan barangkali ya. Sudah ada yang divaksinasi tapi masih terkena. Kemudian kapan diharapkannya herd immunity terbentuk? Siapa yang mau jawab nih? Kak Vivi atau Kak Pompini? Herd immunity mungkin Kak Pompi ya? Ya, saya coba jawab dulu sebentar. Jadi perlu diluruskan bahwa kalau sudah vaksinasi bukan berarti kemungkinan kita terinfeksi menjadi nol, bukan. Dengan vaksinasi maka kalaupun kita terinfeksi diharapkan kasusnya menjadi ringan atau tanpa gejala dan diharapkan akan menurunkan derajat penyakit maupun angka kematian. Kemudian kalau kita sudah vaksinasi tidak menerapkan protokol kesehatan, maka kemungkinan terinfeksi tetap ada. Jadi bukan berarti orang yang sudah pernah terinfeksi tidak pernah lagi terinfeksi ataupun karena sudah vaksin. Kita punya beberapa kasus tenaga kesehatan sudah vaksin 2 kali, kemudian ternyata memiliki komorbid tidak terkontrol, kemudian mungkin protokol kesehatan tanpa disadari ada titik lengah yang pernah saya coba lakukan tracing titik lengah pada nakes adalah ketika nakes bekerja merasa aman bukan di bagian pelayanan COVID gitu ya. Tetap menggunakan masker, kemudian masker tersebut ya dibawa masuk ke dalam mobil, padahal masker tersebut habis digunakan dari tempat pelayanan yang mungkin saja kita tidak tahu bahwa pasien tersebut mungkin asimptomatik, kemudian masker tersebut dia bawa masuk ke mobil, dia lepas di mobil, kemudian dia buka masker. Nah, ini menjadi satu titik lengah kita nakes ya. Itu akibatnya apa? Di dalam mobil, ruangan tertutup, AC, masker yang sebenarnya mungkin sudah terkontaminasi, kita menjadi pegang, hirup ya.
Ini yang cukup beresiko. Jadi ada titik-titik lengah yang dikerjakan oleh nakes, gitu ya. Terus kemudian kapan terjadi herd immunity? Kalau misalnya sudah dilakukan vaksin, biasanya diharapkan cakupan vaksinasi sudah 70%. Tetapi kalau orang yang sudah terinfeksi, tadi pertanyaannya, kemudian kapan vaksin, kapan tercapai herd immunity, gitu ya. Ingat bahwa herd immunity itu artinya kekebalan, terbentuknya imunitas pada satu kelompok. Kalau sudah tercapai hampir 70% pada satu kelompok, dan orang yang terinfeksi kemudian akan juga terbentuk antibodi, maka itu akan tetap diperhitungkan, gitu ya. Bukan berarti orang yang sudah terinfeksi tidak terbentuk antibodi, kemudian tidak pula mendapatkan hak untuk vaksinasi. Jadi tetap bisa, memang waktunya akan menjadi lebih panjang. Yang diharapkan sebenarnya herd immunity itu dalam waktu yang cepat, ya. Kemudian orang yang akan mendapatkan vaksinasi dalam kurun waktu cepat, waktu tertentu, dan 70%. Itu sebenarnya yang diharapkan. Tetapi semua ini memiliki kendala karena apa? Ketersediaan vaksin juga terbatas di seluruh dunia. Karena itu sebelum mencapai herd immunity, PR-nya adalah tetap melakukan protokol kesehatan. Mungkin itu ya dari saya. Mungkin ini agak penting juga nih, perlu dijawab mungkin oleh Kak Vivi atau Kak Pompi ini mengenai vaksin ini. Ada pertanyaan dari Suhastati Haryono. Sebagai kader Dawis, ada warga saya yang usia 17 tahun kelas 2 SMA pernah kena stroke. Sekarang ini sedang dalam masa pengobatan untuk penyakit lainnya sehingga tidak bisa divaksin walaupun sudah keluar vaksin baru yang bisa digunakan pada warga yang komorbid. Apakah ada risiko bila warga tersebut tidak divaksin walaupun ada komorbid? Bagaimana risiko yang ditimbulkan bila bumil sudah lengkap vaksinnya tetapi usia kehamilannya kurang dari 3 bulan? Bumil ini tidak mengetahui bahwa ia sedang hamil muda. Terima kasih untuk penjelasannya, ini barangkali cukup penting karena kita mengenai vaksinasi ini. Silakan mungkin Kak Vivi bisa menjawab, Kak Vivi. Tadi vaksinasi ya, vaksinasi itu maksudnya vaksinasi untuk kasus-kasus yang ibu hamil, maksudnya begitu ya? Komorbid dan ibu hamil. Nah, kalau nanti di sini ada dokter Ngabila nih, dokter Ngabila mungkin. Nah, itu cocok nih dokter Ngabila itu. Kesehatan yang mengenai vaksin mungkin bisa nambahkan langsung aja nanti dokter Ngabila. Dokter Ngabila aja langsung, Dok. Oke, dokter Ngabila. Terima kasih banyak, Bang. Kak Ngabila, silakan, Kak. Baik, terima kasih banyak, Bang. Terkait dengan vaksin, memang kita ketahui semua merek vaksin itu aman, sehat, bermanfaat, berkualitas, halal ya. Jadi insya Allah kita benar-benar bisa secure dose. Kementerian Kesehatan itu hebat sekali, dari tahun lalu sudah melakukan secure dose untuk 208 juta, yaitu 80% target sasaran penduduk gitu untuk mencapai herd immunity itu sendiri ya, antara 60-90% dengan rata-rata 80%. Untuk melakukan coverage yang seluas mungkin tentunya berbagai macam merek itu ada dan semua merek itu baik ya. Nah, untuk kebijakan terkait dengan tadi ada yang riwayat stroke dan lain sebagainya, pada kondisi yang komorbid terkontrol itu sebaiknya bisa diberikan vaksinasi langsung asalkan lolos dalam proses screening. Tetapi untuk komorbid yang berat ya, penyakit penyerta yang berat, sebaiknya ada clearance atau rekomendasi dulu dari dokter yang merawat gitu. Apakah vaksin bisa diberikan, dan sebaiknya ada info juga kisi-kisi vaksin apa yang sebaiknya bisa lebih spesifik diberikan. Misalnya apakah Sinovac, ataukah Pfizer, ataukah Moderna, seperti itu. Lalu juga untuk ibu hamil, itu memang kebijakannya baik itu dari POGI maupun Kemenkes diberikan di atas usia kehamilan 13 minggu ya, seperti itu. Tetapi memang jikalau memang belum mengetahui, yaitu kadar amannya. Nah, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter kandungan jika sudah tidak sengaja disuntikan dan tidak tahu statusnya hamil, seperti itu. Mungkin nanti ada tambahan dari Bapak Ibu klinisi lainnya, kurang lebih seperti itu. Intinya saat ini di Indonesia vaksin yang sudah ada, baik itu program maupun gotong royong, itu banyak. Program itu ada Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer. Gotong royong ada Sinovac. Nah, gotong royong ini yang berbayar ya untuk asosiasi ataupun warga negara asing yang didaftarkan melalui asosiasinya. Tidak ada lagi vaksin gotong royong individu yang berbayar, sudah tidak boleh lagi. Jadi harus bisa hati-hati membedakan jenis vaksin, intervalnya,
agar masyarakat tidak tertukar. Apalagi saat ini kebijakan Kemenkes itu setiap orang hanya bisa diberikan maksimal 2 dosis dengan interval yang benar dan merek yang sama. Nah, itu kebijakannya. Untuk booster dosis 3 hanya diberikan untuk tenaga kesehatan saat ini. Seperti itu. Nah, yang terakhir di Indonesia itu ada konsultan khusus vaksin ya, badan independen bernama ITAGI, Indonesia Technical Advisory Group of Immunization. Jadi setiap regulasi Kemenkes itu pasti mendapatkan rekomendasi dari ITAGI maupun BPOM. Jadi kita tunggu saja regulasi-regulasi ke depannya, nanti pasti akan dilakukan sosialisasi lebih lanjut. Demikian. Terima kasih kepada Kak Nabila yang sudah menjawab mengenai vaksin dari sisi pemerintah ya yang menyediakan vaksin. Baiklah peserta sekalian, baik di Zoom ini maupun di YouTube, kalau memang nanti ada pertanyaan-pertanyaan silakan saja nanti ditulis, nanti kita jawab melalui wahana dan sarana yang lain. Karena kita masih ada satu lagi presentasi yang cukup menarik ini, barangkali sangat menarik pada siang hari ini, yang akan disampaikan oleh Kak Eka Sakti. Ini berkaitan dengan hipnoterapi mengenai di masa pandemi ini, bagaimana sih kita berusaha untuk pendekatan secara hipnosis. Untuk itu waktu saya silahkan kepada Kak Eka, barangkali 20 menit kalau bisa. Silahkan Kak Eka, langsung saja. To audio. Siap Bang Acing? Silakan Kak Eka, silakan Kak. Ya, siap Bang. Waktunya saya akan sampaikan lebih sederhana lagi, lebih singkat, sehingga nanti kita bisa lebih banyak bincang-bincangnya. Karena hari ini adalah kita bincang sehat, jadi ada beberapa materi yang bisa kita share bareng-bareng. Berharapnya kalau masih ada waktu kita bisa langsung praktis, tapi kalau tidak ya mungkin kita bisa di pertemuan berikutnya. Baik, ini Idi dan Idas ya. Sama-sama dokter, adalah alumni SMA 8. Terima kasih sudah menghimpun kita karena ternyata kekuatan kita cukup besar dan silaturahim kita sangat bermanfaat, terlebih di daerah pandemi COVID-19. Saya di PBID sebagai sekretaris tim mitigasi melihat betul berapa sejawat kita yang tumbang, tidak hanya meninggal tapi parah banget di ICU juga banyak sekali, yang burnout, yang depresi juga banyak sekali. Jadi ini merupakan satu tantangan bagi kita selaku dokter. Dari Kak Heri minta saya untuk bisa menyampaikan sedikit main games ya. Mungkin sambil memperhatikan kakak-kakak sekalian bisa mengikuti ini warnanya apa. Jadi sebut hanya warnanya. Ini warna merah, ini warna hijau, warna kuning, warna biru, warna orange, warna hijau, warna merah, warna hijau, warna ungu, warna biru, warna hitam, dan warna orange. Gampang ya? Nah, sekarang mungkin tanpa perlu open mic, silahkan untuk dicoba. Sebutkan warnanya saja. Ini warna merah, warna hijau, warna kuning, warna biru. Silahkan dilanjut. Hijau, merah, hijau, ungu, biru, hitam, orange. Hijau, merah, biru, kuning. Hijau, orange, biru, merah, kuning, hijau, orange, hitam. Itu yang terakhir yang bawah baca doang kayak gitu. Ya, jadi ini pertanyaan berikutnya adalah kalau ditanya sebagai garda terdepan atau istilahnya superhero, gambaran dari kita semua superhero tuh seperti apa sih? Masing-masing sudah punya tokoh pahlawan, bisa kegambar. Apakah superhero seperti ini ada DC Comics atau Marvel, atau memang yang praktek sehari-hari yang benar-benar turun ke lapangan, atau yang memang superhero adalah pakar di masing-masing bidang, atau bahkan
superhero itu simple, keluarga kita, ayah, ibu kita gitu. Nah, masing-masing justru pasti punya yang namanya subconscious mind. Yang tadi Kak Pompi ini sampaikan untuk merubah mindset. Jadi yang ada di kelihatan kita itu seperti fenomena gunung es ini, hanya kecil yang terlihat di luar, tapi di dalamnya 88-90% itu adalah subconscious mind. Itu yang tadi dalam 2 skema tadi itu menggambarkan kita lebih bisa fokus atau tidak, subconscious kita seperti apa. Seperti itu. Oke. Ya, terus hipnosis itu apa? Sebenarnya hipnosis adalah strategi atau cara untuk kita bisa berbicara atau berkomunikasi dalam subconscious mind. Tekniknya ada lebih banyak dan self hipnosis adalah hipnosis yang kita pakai untuk diri sendiri. Jadi bagaimana kita bisa bicara dengan pikiran bawah sadar kita. Nah, mengapa? Yang tadi saya sampaikan banyak sekali sebenarnya permasalahan-permasalahan di dalam tubuh kita, di dalam pikiran kita, atau bahkan yang di luar pikiran kita yang tidak bisa kita kendalikan, seperti hoax atau ada banyak orang yang terlalu dalam terhadap pikiran bawah sadarnya sehingga dia menganggap vaksin itu tidak ada gunanya atau vaksin itu haram dan lain sebagainya. Itu kita udah sering banget, itu makanan kita sehari-hari. Nah, di sini kita perlu adanya hipnosis. Kalau hipnosis di awal ada yang mau weight loss atau ada yang mau lebih ke arah confidence dan lain sebagainya, itu sebenarnya bisa sekali. Bahkan untuk yang fobia yang udah tahunan bahkan dari lahir pun bisa dirubah selama tidak ada kelainan organik. Jika ada kelainan organik, maka kelainan organiknya harus ditata laksana secara medis terlebih dahulu. Nah, kita akan lebih fokus ke psikoterapi dengan menggunakan hipno seperti itu. Dan kita sering dihadapkan dengan masalah itu adalah kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi responnya kita nganggapnya berlebihan tapi ternyata tidak sesuai. Itu masalah utama memang yang dipikirkan di dalam pikiran kita. Dan kalau masalah itu makin berlanjut kayak fenomena gunung es, dia akan turun ke bawah, makin besar, dan lama-lama membuat kita tidak berdaya. Nah, ada 3M, langsung simpel aja karena waktunya singkat. 3M untuk kemampuan pendukung untuk self-hypnosis. Saya mencoba untuk menyesuaikan dengan bahasa sehari-hari kita di COVID-19, sekarang udah 5M ya. Pertama, dia harus mau. Kalau dia nggak mau, sulit untuk bisa kita menghipnosis. Gitu. Kalau ke diri kita, berarti kita minimal kita punya keinginan untuk masuk dalam self-hypnosis. Terus yang kedua, dia mampu untuk fokus. Kalau dia tidak bisa fokus, dia terlalu banyak pikiran, itu perlu lebih pelan-pelan. Pada dasarnya semua orang bisa dihipnosis, hanya pendekatannya yang berbeda-beda. Dan itu pelatihannya ada berbagai macam teknik sehingga orang yang sesulit apapun itu bisa dihipnosis. Dan yang ketiga adalah metodenya. Metode yang tepat ini menentukan kira-kira apa yang akan kita sampaikan di dalam sugesti kita. Nah, ketiga hal ini, pertama untuk masalah mau, ini mirip-mirip dengan di Kak Vivi dan Kak Pompi ini bilang ada varian Delta ya. Ya memang itu kondisi terjadi sekarang, tapi ini adalah bukan Delta yang itu, bukan COVID-19, tapi Delta sebagai human brainwave. Dalam kondisi beta adalah kondisi kita sehari-hari, dalam kondisi kita bisa berinteraksi, pikiran kita bisa 2-3 fokus, bisa sambil mengendarai, sambil telepon, seperti itu bisa. Atau sambil ngendong anak, sambil setrika, itu bisa. Itu kondisi beta. Kemudian kondisi alfa itu adalah kondisi kita untuk mulai relaksasi. Ini yang kita akan masuk ke dalam kondisi self-hypnosis. Kondisi alfa adalah ketika kita mulai membaca buku dan mulai fokus. Kemudian kita mulai mendengarkan kuliah. Ada nggak ya yang mendengarkan kuliah dengan alfa? Dan satu lagi adalah theta dan delta. Delta paling dalam adalah deep sleep. Di sini adalah di mana tubuh kita sedang regenerating untuk sistem imun dan berbagai macam hal lainnya. Dan di antara tidur kita biasanya ada gelombang theta. Gelombang theta itu kita sebutnya dengan rapid eye movement, di mana sebenarnya itu malah naik lagi ke atas gitu. Jadi bukan tidur yang tanpa mimpi, tapi ini mimpi. Ketika kita mimpi, kita merasa bahkan itu nyata gitu. Jadi begitu bangun kita merasa berdebar-debar atau
bahkan kita merasa kayak, loh kok benar-benar terjadi ya. Nah, itu adalah gelombang theta. Nah, baiknya gelombang theta ini juga bisa diakses secara hipnosis dalam kondisi dari menurunkan dari beta, turun ke alfa, dan kemudian turun ke theta. Ini yang membuat orang akhirnya bisa benar-benar merasakan atau meyakini bahwa misalkan dia benar-benar bisa melihat hantu atau dia melihat seseorang berubah menjadi siapa. Nah, itu adalah di kondisi-kondisi yang ke alfa theta. Ini adalah kondisi yang kita sering pakai buat hipnoterapi, adalah turun ke bawah. Ada lagi sebenarnya kondisi gamma. Nah, inilah yang kadang disebut sebagai kriminal hipnosis. Ya, pada dasarnya bukan kriminal hipnosis sih. Ini lebih ke arah membuat orang bingung karena dia pikirannya banyak sekali. Ketika dia banyak pikiran itu lebih dari 9 fokus, otomatis di situ dia bisa kita guide. Ketika kita guide, ya mulailah biasanya kita minta dia untuk melakukan hal-hal di luar kewajaran. Dan karena dia udah agama, otomatis di sini yang kalau dia pun tidak bersedia bisa. Ini nanti kita akan lebih lanjut untuk hipnosisnya. Tapi pada dasarnya memang mau dulu untuk kondisi hipnosis. Terus yang kedua, tadi yang pertama adalah bersedia, yang kedua adalah mampu fokus. Mampu fokus pertama adalah kita tahu kita punya critical thinking. Critical thinking ini harus bisa diredam. Dalam artian kita bisa untuk lebih tenang dan masuk ke dalam kondisi yang kita tidak berpikir sama sekali, kecuali dengan satu titik yang memang kita fokuskan. Itu critical thinking. Terus yang kemudian yang kedua adalah teknik sugesti. Ada banyak orang yang, wah saya pengen jadi kaya gitu, tapi kita mikirnya gimana caranya biar kita nggak miskin. Nah, berbeda gitu. Misalkan kayak anak kecil lewat, kamu jangan bandel ya, kamu jangan nakal. Bagi pikiran kita, apalagi anak kecil yang mudah terbuka, dia akan lebih banyak menganggap itu sebagai kata positif. Artinya jangan nakal, jangan bandel, itu akan hilang jangannya. Akan jadi nakal, bandel, karena dia akan lebih, kenapa sih nggak boleh nakal? Apa sih yang disebut dengan nakal? Bagaimana sih emang kalau nakal? Nah, seperti itu. Akhirnya terulang-ulang terus. Jadi akan lebih baik untuk teknik sugestinya untuk bahasa yang positif, karena dalam pikiran bawah sadar kita, subconscious mind kita, itu sifatnya netral. Kemudian yang ketiga adalah passing leading. Passing leading ini adalah untuk hal-hal yang tidak memberdayakan, kita bisa rubah untuk memberdayakan. Misalkan, ya boleh saja saya misalkan lagi dimarahin sama bos gitu. Ya, dalam kondisi self hypnosis boleh saja saya dimarahi oleh bos, tapi nah ketika itu baru leading, tapi setelah dimarahi ini saya akan jadi lebih berjaya lagi, saya akan lebih bisa untuk mencapai target. Nah, contoh seperti itu. Kemudian juga ada disimpulkan di akhir untuk penguatan sugesti-sugesti yang sudah dimasukkan. Kemudian metode yang tepat. Nah, untuk self hypnosis ini pertama perhatikan waktu dan tempatnya, jangan sampai kita lagi meeting terus kita udah kita self hypnosis, nggak seperti itu. Mungkin habis sholat atau lagi ada waktu khusus, kita lakukan. Paling sederhana adalah teknik pernafasan 478. Bisa di googling 478 bagaimana tekniknya juga bisa. Itu sangat mudah. Yang penting adalah sugestinya tadi yang di awal. Dan sugesti ini harus benar-benar disesuaikan dengan kondisi yang diinginkan. 478 adalah tarik nafas melalui hidung 4 hitungan, sebisa mungkin tahan nafas 7 hitungan, dan kemudian buang nafas melalui mulut 8 hitungan. Dalam masing-masing hitungan itu adalah ada bahasa sugesti yang dimasukkan. Seperti itu. Kalau sempat nanti kita praktek, kalau tidak mungkin pas lagi pertemuan gitu. Ini adalah waktunya praktek. Jadi gimana Kak Acing, bisa ada waktu atau kita skip dulu aja buat nanti ada pertemuan berikutnya? Yang jelas tarik nafas 4 hitungan, tahan nafas 7 hitungan, dan buang nafas 8 hitungan. 5 menit lagi boleh? 5 menit lagi buka. Kak, boleh? Oke, baik. 5 menit lagi boleh kalau misalkan buat praktis untuk satu coba aja barangkali. Ya, terima kasih Bang Acing. Ini cukup 2 menit juga cukup. Izinkan saya mengajak kakak-kakak sekalian untuk menempatkan diri dalam posisi senyaman mungkin, serileks mungkin. Cari posisi yang benar-benar nyaman. Silahkan jika ingin ada yang menginjamkan mata.
kita akan mulai teknik self hipnosis. Baik. Tarik nafas perlahan dari hidung, buang nafas secara perlahan dari mulut. Siapkan bahasa sugestinya. Kakak-kakak mungkin akan berbeda bahasa sugestinya, ingin lebih bisa tampil dengan confidence, atau ingin untuk membatasi makanan, atau mungkin ada masalah-masalah khusus, mencoba untuk lebih bisa tenang, silahkan dipersiapkan. Sambil tetap tarik nafas, buang nafas. Tetap tarik nafas. Saya akan masukkan untuk mengiringi kita, untuk membawa kita kondisi yang lebih mudah masuk ke dalam kondisi theta. Silahkan kakak-kakak menikmati suasana ini. Dan mari kita mulai bersama. Silahkan tarik nafas. 1, 2, 3, 4. Tahan nafas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang nafas dari mulut. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik nafas lagi. 2, 3, 4. Buang nafas. Tahan nafas. 3, 4, 5, 6, 7. Buang nafas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi tarik nafas. 1, 2, 3, 4. Tahan nafas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang nafas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tarik nafas biasa dari hidung. Buang secara perlahan dan halus sekali melalui mulut. Baik, karena waktunya juga terbatas, untuk awalan mungkin nanti kita bisa berdiskusi di grup lebih rutin. Mungkin ini akan lebih baik dilakukan minimal sehari 2 kali. Atau kalau misalkan selepas sholat fardu boleh, atau ada waktu-waktu khusus sebelum tidur juga silahkan. Dan terakhir, Kak Acing, izin perlu perlu jadi catatan nih. Semakin fleksibel untuk menentukan kita mau ke arah mana atau cara-cara sugestinya seperti apa, maka kita semakin banyak yang bisa kita cari untuk solusi. Bukan cuma buat diri kita, tapi juga buat self-hipnosis orang lain. Tapi kalau ke orang lain, itu namanya bukan self-hipnosis, kita adalah hypnosis guided. Seperti itu. Dan masalah itu pastikan bukan terletak pada orangnya, tapi bagaimana cara dia berpikir. Jadi frame of mind-nya. Dan pisahkan antara orang dengan perilakunya. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan ke Acing. Nanti kita bisa sharing lagi karena waktunya sangat terbatas sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Eka sudah menyampaikan dengan sangat menarik walaupun sangat singkat. Ini nanti kita kembalikan, barangkali nanti kalau teman-teman dari yang lebih berminat mengenai Kak Eka bisa di grup IDAS, sehingga mungkin grup IDAS bisa lebih hidup. Kemudian saya lihat ini di chatting banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, tetapi
mungkin saya kasih waktu untuk tadi saya belum melihat ada kesimpulan nih dari Kak Pompi ini dengan Kak Vivi. Bisa Kak Pompi ini untuk memberikan kesimpulan secara singkat saja. Barangkali juga Kak Pompi ini sudah melihat chatting yang ada. Kesimpulan dari materi yang tadi, yang mungkin highlight-nya saja Kak Pompi ini mengenai paparan tadi. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Kak Vivi, nanti mungkin akan saya tutup dengan kesimpulan secara global. Silakan saya persilakan kepada Kak Kompini untuk memberikan highlight saja dengan paparan tadi, supaya kita ingat apa yang kita bisa bawa pulang. Silakan Kak. Ya, terima kasih Kak. Jadi pesannya adalah varian baru, bahwa virus ini adalah virus yang memang selalu menjadi mudah untuk bermutasi. Nah, untuk virus yang sifatnya memang mudah bermutasi, gejala yang saat ini kita temui tidak ada perbedaan dari varian yang awal dengan varian saat ini. Hanya perbedaannya adalah pada letak di mana dia lebih mudah transmisi atau tidak. Kemudian untuk pencegahan baik varian yang awal maupun sekarang ini adalah tetap terapkan program 5M dan protokol kesehatan, imunisasi atau vaksinasi dengan baik. Kemudian vaksinasi yang tadi tidak homolog atau heterogen itu sebenarnya sama saja, tidak ada perbedaan, tidak ada inferior, artinya kalau kita mendapatkan vaksin awal jenis vaksin A, kemudian untuk booster vaksin B, maka tidak menjadi lebih inferior dibanding dengan vaksin A dengan vaksin A. Mungkin saya highlight dari situ. Terima kasih buat saya sampaikan. Terima kasih Kak Pompini mengenai highlight-nya. Silakan Kak Vivi, bisa di-highlight mengenai paparan tadi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Jadi highlight-nya adalah SARS-CoV-2 itu ada, nyata, dan menjadi tantangan kita bersama untuk menyelesaikannya dan bersahabat dengan SARS-CoV-2. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemapar yang pada siang hari ini, pagi sampai siang hari ini telah menyampaikan dengan sangat menarik. Juga partisipasi dari dari kawan-kawan semua, barangkali ada banyak pertanyaan yang saya ingin simpulkan bahwa kita ini pada siang hari ini kemungkinan kalau melihat dari yang hadir, barangkali masih lebih banyak dokternya. Sehingga kitalah yang menjadi garda depan, kitalah yang menjadi benteng untuk menangkal hoax-hoax yang ada, seperti keraguan mengenai ada atau tidaknya vaksin, ada atau tidaknya berguna atau tidaknya vaksin, ada atau tidaknya infeksi virus dan sebagainya. Kitalah apalagi bahwa kita sebagai alumnus Semandel yang berprofesi sebagai dokter, yang juga kita harapkan untuk menjadi garda depan. Bahkan mungkin kalau hanya garda depan mungkin juga tidak terlalu tepat, karena seringkali kita menghadapi pasien-pasien yang terminal, sehingga kita menghadapi sepertinya kita menyaring orang-orang yang memang sudah sekian lama tidak diobati baru ke hadapan kita. Demikian kawan-kawan sekalian, nanti barangkali akan kita kompilasi pertanyaan-pertanyaan. Barangkali nanti akan ada wacana atau ada wahana yang bisa menjawab, karena kita sudah punya WA grup IDAS, sehingga pertanyaan-pertanyaan dan barangkali yang ada di sini seperti pembicara Dr. Popini dan Kak Vivi juga Kak Eka juga sudah berada di grup WA, sehingga bisa secara respon saja, karena waktu yang terbatas dari kita tidak mungkin untuk menjawab seluruhnya. Demikian saya kembalikan kepada
Kak Radit untuk ke acara selanjutnya dari pertemuan siang hari ini. Saya mohon maaf lebih dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Kak Acing, Haji. Terima kasih. Luar semua. biasa Mbak Terima Pompini kasih dan Mbak Vivi. semua. Pemaparannya pendek, tapi pertanyaannya banyak yang diajukan oleh para audiens. Itu menandakan bahwa respon dari peserta semua sangat antusias terhadap acara ini, dan saya melihat ada suatu kehausan bahwa di tengah pandemi kehadiran teman-teman praktisi dokter itu betul-betul menjadi corong buat kami untuk bertanya, termasuk para nakes itu sendiri. Jadi benar yang tadi Kak Acing bilang, kita akan diskusi internal untuk bagaimana follow up atas pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab secara sempurna untuk diberikan dalam wahana yang berbeda, insya Allah. Nah, kita masih punya beberapa poin menarik, dan yang tidak kalah penting adalah saya mau mengundang Kak Nabila untuk memberikan semacam remark atas apa yang disampaikan oleh dua penyaji tadi. Silakan Kak Nabila untuk memberikan tanggapan terhadap dua pemakalah. Baik Bang, Silakan. terima kasih banyak. Yang terhormat Bu Rita, Bang Heri, Bang Acing, semuanya para pembicara. Sebenarnya saya kira tadi sesinya di skip aja karena kita langsung ke IDAS, tapi mungkin saya 1-2 menit. Intinya dari awal Januari 2020, saya sebagai surveillance detektif mata-mata di DKI Jakarta itu sudah kenal sama senior-senior Smandel yang luar biasa ya, Bu Vivi, Mbak Vivi, Mbak Pompi, Mbak Dewi dari RSPAD. Itu kita bikin rencana kontingensi waktu itu bareng di Kementerian Kesehatan, dan Mbak Pompi, Mbak Vivi itu yang buat panduan tentang COVID ya, semuanya bersama Mbak Dewi. Intinya kita sudah lama berkecimpung, sudah 2 tahun ini tentunya lelah pasti ya, tetapi kita punya semangat yang sama untuk sama-sama percaya bahwa pandemi ini akan segera berakhir gitu. Lalu juga bagaimana kita jangan menganggap variant of concern atau variant of interest itu suatu hal yang terlalu expert atau bagaimana. Memang secara surveillance untuk kebijakan jangka panjang itu penting. Misal nanti bagaimana escape antibody tadi, apakah kita perlu suatu vaksin baru, ataukah kita harus menyiapkan tempat tidur atau ICU yang banyak, misalnya dominasinya dari beta yang tadi Mbak Pompi sudah bilang bahwa itu sangat membutuhkan perawatan intensif yang tinggi. Tetapi kita harus menganggap semua VOC dan VOI itu adalah semua kasus positif itu kita anggap harus VOC dan VOI, sehingga kapasitas testing, tracing, treatment kita akan meningkat. Nah, sekarang di DKI juga sudah ada 122 laboratorium PCR, ini berkat bimbingan dari Mbak Vivi juga, dari awalnya Lab Kesda di akhir Maret 2020 cuma sendiri, di DKI sekarang 122. Kita jangan abai, ada warning dari Malaysia nih, di Detik barusan saya baca, kok Indonesia cepat banget kasusnya turun. Padahal saya status vaksinasinya aja Malaysia udah hampir mau 60% dosis lengkap, tapi ICU saya masih tinggi sama perawatan saya karena dominansi dari Delta dan Beta itu sendiri gitu. Jadi hati-hati, kita jangan sampai berada pada kondisi 3 fenomena, yaitu fenomena gunung es, lalu fenomena semangka, dan fenomena pingpong. Artinya di Indonesia ini kasusnya nggak hilang-hilang karena dari satu provinsi ke yang lainnya itu saling tektokan ya, saling menyebar virus, dan juga semangka itu luarnya hijau, dalamnya merah karena nggak dites. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Kita harus bersiap akan gelombang ketiga ya, seperti itu. Dengan cara apa? Tentunya kita memaksimalkan 5M plus vaksinasi dan juga testing, tracing, treatment. DKI Jakarta sebagai ibu kota negara itu harus one step ahead, harus berpikir urban health-nya maju seperti di Singapura. Katakanlah Singapura yang mau berdamai dengan COVID, menganggap COVID ini endemis, mereka itu fully vaccinated people, artinya seluruh penduduk yang di DKI 11 juta penduduk dan 14 juta orang yang siang hari beraktivitas di DKI, itu targetnya 2 dosis lengkap. Ya, jadi kita harus bersiap fully vaccinated people, dan juga kita punya kapasitas respon 3T, kapasitas rumah sakit yang baik.
Karena DKI itu barometer dari provinsi lain. Kalau DKI nggak sanggup, gimana provinsi lain? Jadi suatu tantangan yang sangat berat, di mana DKI ya harus benar-benar berdamai dengan COVID ke depannya. COVID itu di DKI mungkin nggak benar-benar zero gitu. Jadi kita harus meningkatkan tadi vaksinasi fully vaccinated people seluruh penduduk, kita tingkatkan kapasitas respon, dan selalu mata-matanya nih sistem surveillance-nya, sistem detektifnya harus selalu baik. Dan yang terakhir, DKI selalu transparan akan data ya di website Corona itu sejak Maret 2020 sudah ada 6 Maret, dan data itu sebagai guidance kita untuk rekomendasi kebijakan. Harapannya tidak hanya kebijakan di level provinsi tapi juga nasional. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nabila, Masya Allah itu melengkapi apa yang sudah disampaikan, dan yang ngomong tadi itu dari boleh dibilang perwakilan dari otoritas DKI, yang punya Jakarta itu yang ngomong. Jadi itu semua tentang data yang berlaku di Jakarta. Nah, sekali lagi terima kasih semuanya sudah bergabung. Ternyata IDAS yang selama ini menjadi sebuah komunitas itu masih mampu menjadi magnet dan terus menjadi magnet bagi alumni yang lain. Buktinya adalah tadi Acing bilang yang hadir di sini 80% lebih adalah dokter. Tapi setelah gue ngitung self-hypnosis tadi, Cing, sebenarnya hadir tuh ada 6 ribuan, Cing. Jadi yang paling banyak memang tetap dokter. Tapi karena si Eka ngajarin tadi, ternyata yang hadir banyak banget ini. Luar biasa. Berarti ini tantangan buat teman-teman pengurus IDAS ke depannya, bikin kegiatan lebih often, lebih frequent, lebih sering. Supaya silaturahim tetap jaga, komunikasi tetap terjalin, pengetahuan tetap bertambah buat mereka yang haus ilmu pengetahuan dan informasi mengenai kesehatan. Oke, di dalam jadwal itu ada tanya jawab, tapi itu udah terlewati karena ternyata yang saya bilang antusiasme para peserta sangat tinggi sekali, bahkan Pompini lagi ngomong, Vivi lagi ngomong, udah pada nanya itu. Nah, itu menunjukkan bahwa peserta sangat memperhatikan apa yang disampaikan oleh para penyaji. Jadi kita skip tanya jawab, nanti kita akan cari waktu untuk menjawab semua pertanyaan. Nah, selanjutnya adalah sebelumnya saya minta izin kepada semuanya yang masih bertahan untuk mau hadir dalam acara ini. Kita ada yang namanya kilas balik tentang IDAS tadi seperti disampaikan di awal oleh Mas Heri, dan ini menurut saya perlu diketahui oleh semua pihak, oleh semua teman. Jadi kita akan saya akan tayangkan mengenai kilas balik IDAS. Sebentar ya. Udah kata nih? Oke. Udah Bang. Jadi perkenalan saya untuk membacakan, ini emang kerjanya Heri nih. Jadi gue disuruh ngomong tentang IDAS. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, baik teman-teman sejawat yang namanya dokter dan yang non sejawat yang bukan dokter maksudnya, bahwa gagasan pertama kali Ikatan Dokter Alumni itu diawali oleh Bang Acing. Tahun 2008 itu ada yang namanya Reuni Emas 50 tahun SMA 8, itu ada donor darah. Salah satu dari rangkaian kegiatan itu namanya donor darah. Nah, di situ beliau berinisiatif untuk ngumpulin para tenaga kesehatan. Waktu itu gue inget banget ngundang Dokter Bonti sama Dokter Vivi Mutia. Orangnya hadir di sini, Mbak Vivi itu. Mereka dua-duanya dari angkatan 90. Tapi meskipun udah ketemuan, tapi stop karena nggak ada follow up lagi. Terus sekian lama vakum, kemudian pada tahun 2018 ketika SASTI mau diadakan, tanggal 21 Oktober 2018, maka saya sama Didot berinisiatif untuk bikinlah kita WhatsApp, kumpulin para dokter, kita bikinlah WhatsApp group. Dan kemudian kita gandeng lagi, ya tetap saya kelunungun sama Acing, terus kemudian juga ngontak Heri, karena saya tahu dia dokter, dan juga selain itu Mbak Vivi sama yang lainnya. Maka kita bikinlah grup yang namanya IDAS. Jadi
ya terus terang aja memang saya berdua dengan Didot ngutang-atik nama, udahlah kita pilih namanya simple, dan memang yang kita kumpulin adalah dokter alumni SMA 8. Jadi terbentuklah waktu itu Ikatan Dokter Alumni SMA 8. Dan bahkan Didot udah bikin logonya segala. Dan sampai hari ini jumlah yang terdaftar di 2 WAG itu mencapai 275. Ya mungkin dengan hari ini bisa bertambah seperti yang tadi disebut Mas Heri sampai 280. 700. Coba di mute dulu ya. Cicing helanya sekarang. Oke, terus kemudian berlanjut bahwa sejak 2020 tahun lalu anggota IDAS tuh sudah mulai berkiprah. Mereka ya anggota IDAS yang berada pada institusi kesehatan, baik di Kemenkes maupun dinas kesehatan, rumah sakit, klinik dan sebagainya, IDAS mulai berperan dalam kegiatan berkaitan dengan pandemik pada waktu itu. Jadi adalah mereka eksis teman-teman alumni yang dokter ini untuk berkiprah di dalam kegiatan-kegiatan sosial. Nah, yang saya ingat banget waktu itu Dokter Vivi dengan teman-teman dari IAS mulai bagiin tuh APD, makanan kepada para nakes pada tahun lalu. Jadi mereka sudah mulai aktivitas, bagi-bagiin, dan bahkan tadi mendapat recognition dari Bu Rita. Terima kasih Bu Rita, Kepala Sekolah SMA 8 yang sudah merasakan manfaat dari komunitas IDAS selama ini. Nah, termasuk yang terakhir bulan Juni dan Juli lalu, Dr. Indil dengan timnya, para balakurawannya itu didukung oleh IAS dan juga EXPA dan SADEL mengadakan yang namanya sentra vaksinasi alumni Spandel, baik yang dewasa di Mall Casablanca. Nah, nanti bulan September atau Oktober ini Indil berencana untuk mengadakan vaksinasi untuk anak-anak usia 12-18 tahun. Itu rencananya dalam waktu dekat. Nah, itu artinya bahwa bahkan tahun 2020 dan 2021 IDAS semakin berkibar. Eksistensi IDAS semakin menggelora di kalangan alumni Semandel. Nah, karenanya maka Dr. Heri berinisiatif, Mas Heri berinisiatif untuk menggelarlah yang namanya webinar ini untuk ngumpulin ayo semuanya orang-orang yang menjadi dokter alumni SMA 8 berkumpul, kita duduk bareng, kita berpikir bareng untuk kedepannya, kira-kira gitu. Nah, ini yang saya sudah sampaikan tadi. Nah, selain ngumpulin orang, ternyata Mas Didot thinking in advance. Dia udah nyiapin yang namanya YouTube, yang namanya Instagram, yang namanya macam-macam media sosial untuk mendukung terjadinya diseminasi, terjadinya sosialisasi yang masif kepada semua alumni SMA 8 berprofesi dokter. Bahkan ada kepikiran, tapi ini kalau nggak ditulis, bahwa teman-teman dokter juga akan berinisiatif untuk menggandeng mereka teman-teman alumni yang juga berprofesi di bidang kesehatan seperti perawat, seperti orang-orang farmasi dan sebagainya. Itu kedepannya insya Allah kita akan, maksudnya pengurus IDAS akan melebarkan sayap sampai ke sana, kira-kira gitu. Kalau enggak ya nanti. Izin nambahin boleh, Dit? Oh ya silakan. Itu terkaitan dengan sosial media tadi. Ini mohon maaf ya, screening layar saya nggak muncul. Terkaitan dengan sosial media tadi, ada terpikir buat kita untuk juga bikin akun TikTok, karena TikTok itu adalah salah satu media yang paling tinggi penggunaannya saat ini di seluruh dunia, jauh meninggalkan Facebook. Tapi akun TikTok itu kan melekat ke satu HP biasanya. Harus ada satu orang yang pegang. Nah, untuk kontennya bisa dibuat oleh semua anggota IDAS nantinya untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada masyarakat luas dengan cara yang menghibur, yang sederhana. Gitu. Sederhana, ya. Betul, hanya tinggal dipikirkan aja siapa yang akan jadi humas yang akan pegang HP itu dan mengatur konten-konten yang ada. Terus teman-teman dari anggota IDAS semua masing-masing bikin konten sendiri-sendiri. Nanti kita tinggal sortir, kemudian ditayangkan secara rutin setiap hari. Ya, itu aja sih tambahannya. Silakan dilanjut.
Terima kasih Mas Didot. Ya, saya memang mau minta klarifikasi dan konfirmasi dari Mas Didot dan ternyata beliau sudah masuk. Jadi kedepannya memang peranan sebuah lembaga ini, komunitas IDAS ini, itu harus lebih mau mengikuti perkembangan zaman supaya lebih maco, supaya lebih eksis, kira-kira gitu. Dan karenanya pertemuan hari ini sekaligus nanti kita akan menyampaikan, maksudnya nanti pembawa acara akan menyampaikan mengenai formatur kepengurusan IDAS masa datang. Nah, itu nanti porsinya pada mereka semua, para dokter beneran ya, bukan gue yang Didot, untuk mengurus diri mereka sendiri. Posisi saya, lagi? Iya silakan. Sebalik lagi soal sosial media konten tadi. Kita punya akun YouTube yang mestinya itu bisa diisi banyak materi oleh masing-masing anggota IDAS itu sendiri. Nah, semenjak dibuat dari setahun yang lalu itu yang ngisi itu baru Om Heri. Kita udah pernah punya rencana untuk syuting syuting Nabila, syuting Noprino, syuting ini segala macam, tapi itu belum terlaksana. Nah, alangkah baiknya kalau teman-teman di IDAS bisa juga berpikir tentang konten yang bisa ditayangkan di YouTube gitu loh. Atas dengan akun IDAS, misalnya Dr. Acing bikin konten tentang manfaat berenang untuk kesehatan. Buatlah itu, kirim ke kami, kita akan tayangkan di YouTube. Jadi ada akun-akun media sosial ini, entah itu Instagram, entah itu Facebook grup, entah itu TikTok, itu bisa kita manfaatkan untuk menyampaikan beragam informasi kesehatan dari teman-teman di IDAS ini kepada masyarakat luas, karena media itu lebih ditujukan kepada masyarakat luas sebenarnya. Itu aja sih tambahannya. Terima kasih sebelumnya. Betul. Terima kasih. Oke, jadi sebelum saya mengakhiri, sekali lagi perkenankan saya dengan Didot menyampaikan hal ini kepada semua teman-teman alumni SMA 8 Profesi Dokter untuk membentuk kepengurusan IDAS di masa datang yang lebih legal formal, dan kami insya Allah akan siap membantu kelancaran dalam proses berjalannya organisasi itu ke depan. Itu aja dari saya. Mungkin ada lagi Didot mau sampaikan sebelum kita tutup? Rasanya sih sudah cukup ya. Kalau gue lebih concern itu ke media informasi yang bisa kita gunakan agar kita, para dokter alumni Semandel ataupun alumni Semandel itu bisa lebih menunjukkan eksistensinya ke masyarakat luas. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, termasuk juga Ibu Guru Rita, dan juga senior saya yang selalu setia mendampingi saya kemana-mana, yaitu Mbak Tuti, yang selalu sehat dan nggak pernah, ya sakit kemarin aja dia ngaku karena COVID itu, tapi beliau sehat sekali. Amin, amin. Ya, terima kasih, sehat, bagus. Alhamdulillah. Bagus sekali Bu Rita juga tetap ikut, senang aku. Alhamdulillah. Ini luar biasa nih. Dukungan ini adalah modal sosial bagi teman-teman profesi dokter untuk ayo kolaborasi each other to build a good organization to help alumni SMA 8 juga keluarga SMA 8 dan juga masyarakat umum, kira-kira gitu. Ya. Oke. Setuju. Karena ini udah mau masuk ke materi internalnya IDAS, maka saya akan serahkan kepada yang paling tua di tim ini, yaitu Acing, untuk memimpin. Saya menyerahkan ini kepada Acing. Silakan Acing memimpin acara ini selanjutnya sebelum kita tutup acara yang sungguh luar biasa hari ini. Hebat. Atau kalau suaranya nggak muncul. Ya, terima kasih. Muncul. Terima kasih Kak Radit. Maaf kepada kakak dan terima kasih lagi kepada Bu Rita yang udah ikut dari pagi sampai siang. Terus dari pagi sampai siang. Barangkali kita internal kita akan membicarakan mengenai IDAS nih
Jadi Ya. mohon yang tidak berprofesi sebagai dokter Ya. ya. Mohon Termasuk maaf, saya izin mohon live. Ya. Ya Bu Rita, makasih Bu Rita. Makasih banyak Bu Rita. Terima kasih Assalamualaikum. banyak. Sukses untuk semuanya.